Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau jawab salam kurang lantang, marilah kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Bahagia semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ada sebuah pantun yang bunyinya seperti ini. Kalau tidak ada sebuah pena, tak akan kukubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, tentu kita tidak akan berkumpul di sini. Nah, Pak Guru. Iya. anak-anak sekalian, hari ini ada yang tidak masuk. Ada, Pak. Masuk Siapa ya? semua. Siapa? Sigit keluar, Pak. Sigit, Pak. Iya, Mas Sigit dari tadi nggak masuk, Pak. Sakit atau izin ya? Dari Dipanggil kepala sekolah, Pak. Anu, Pak. Dipanggil. Katanya Adit tadi nganu, Pak. Apa itu ke kantin, Pak? Nggak kembali-kembali. Oh gitu ya. Iya, dari Sudah, Pak. istirahat. Sudah saya di sini. Oh, sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk ya. Berarti sudah Sorry, kenyang bro, nih sorry, ya, Mas bro. Adit ya. Makanya tadi di jam saya ndak ada, ternyata masih istirahat, nggih. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan menginjak bab 2, bukan berarti bab 2 dibuka terus kita injak-injak gitu ya. Maksudnya kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 yaitu teks, ada yang tahu nggak teks apa? Teks pidato persuasif. Baik, ini saya share screen dulu ya. Tunggu ya. Sekali lagi, ada pantun lagi nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita nonton video dulu, baru belajar kemudian, gitu ya. Udah kelihatan ya slide-nya ya, anak-anak? Iya, Pak. Ya, ini ada sesuatu yang menarik ini. Barat. Mana lagi? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, Lihat. rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban
lagi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Wah, luar biasa ya. Bagaimana perasaan kalian anak-anak mendengar pidato Bung Tomo? Menggebu. Kalau Semangat. Baranya kecil, Kak. Kalau saya sendiri rasanya pengen keluar bawa apa gitu, mau beli sesuatu gitu ya. Tapi nggak boleh. Karena sekarang sedang dengan orang gitu. Bersemangat sekali gitu ya. Nah, kita bayangkan dulu anak-anak, apa yang terjadi seandainya dulu nggak ada Bung Tomo. Apa yang terjadi seandainya bila waktu itu Surabaya tidak punya Bung Tomo, tidak ada yang menyemangati arek-arek Surabaya untuk berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk melawan Belanda. Apa yang terjadi kira-kira? Silakan, mungkin ada yang mau berkomentar apa ini? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mungkin akan dijajah kembali, Pak. Iya, betul. Dijajah kembali ya. Terima kasih, Mas Dadang. Yang lain mungkin? Sepakat dengan Mas Dadang? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Berarti apa, anak-anak sekalian? Kalau waktu itu nggak ada orang yang pinter pidato seperti Bung Tomo ini, ya mungkin kita seperti katanya Mas Dadang tadi ya, Indonesia nggak merdeka seperti sekarang. Karena itu hari ini, ayo kita belajar teks pidato. Karena siapa tahu nanti suatu saat kondisi menuntut kita untuk berpidato seperti Bung Tomo demi perjuangan bangsa kita yang tercinta ini, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, untuk belajar teks pidato, Ustaz akan membagikan APD ya. Ini saya bagikan seret-seret pre-memori ya. Kita bagian pertama membahas apa namanya, strukturnya dulu ya. Kita membahas strukturnya dulu. Nah, di sini ada contoh pidato. Saya sudah menyiapkan apa namanya, sebuah teks pidato ya. Ini silakan dilihat di LKPD kalian, isinya sama. Isinya sama. Silakan dicermati ya. Kita akan mencoba ya melihat ya, dalam teks pidato ini ada apa saja. Ini nanti supaya kita nanti kalau mau menulis teks pidato itu kita jadi tahu apa aja yang perlu kita tulis gitu ya. Sudah dibuka ya LKPD-nya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Kita mulai dari awal dulu. Yang paling atas nih, seret. Nah, apa ini? Apa ini? Ada yang tahu? Coba. Salam pembuka, Pak. Salam. Ah ya, salam pembuka. Terima kasih Mbak Siti, pintar sekali. Kalau yang ini, apakah sama atau beda? Sama, Pak. Sama ya, terima kasih Mas Adit. Nah sekarang terus kita masuk yang kedua nih. Setelah salam, ada lagi nih. Saya ganti tanda dulu ya. Nah ini. Yang saya tandai ini, apa ini kira-kira?
terima sapaan. Iya, sapaan. Terima kasih Mbak Siti. Wah ini Mbak Siti jawab terus ya. Pinter sekali nih. Ari Pak yang menjawab. Oh, maaf ya nggak kelihatan. Pak lain ini. Iya. Kita lanjutkan berikutnya setelah salam pembuka terus sapaan, kita masuk ke paragraf yang paling awal nih. Nah ini. Apa ini kira-kira nih? Bentar. Saya hapus dulu ya. Ucapan syukur. Nah, yang ini. Salah. Salah anotit. Nah, bentar. Nah, yang ini. Yang atas. Ucapan syukur. Ucapan syukur ya. Terima kasih. Berikutnya bawahnya ucapan syukur apa ini? Bawahnya ucapan syukur. Ucapan terima kasih. Iya, ucapan terima kasih. Ini suaranya Mbak Siti lagi ya? Iya. Terima kasih. Nah, di bagian akhir dari paragraf pertama ini apa ini kira-kira? Bahaya yang harus kita lawan bersama yaitu penyalahgunaan narkoba. Apa ini? Penyampaian judul, Pak. Iya, penyampaian judul ya. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab tadi? Dari Pak. Nanti yang paling sering jawab nanti dapat tambahan nilai nanti ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Naim. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Ya, jawabannya tadi ya. Iya. Kita lanjut ke slide kedua. Nah ini, narkoba telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat kita, bla 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 dan seterusnya. Ini. Ada yang bisa menjawab? Paragraf yang paling atas ini apa ini? Mas Dadang mungkin? Bingung Pak, tadi ada tulisan isu sama masalah, bingung bedanya. Isu sama masalah itu bedanya apa Pak? Oh, isu sama masalah. Ya, terima kasih pertanyaan cerdas ini. Kamu kalau di rumah sering minum susu, nah, Mas Dadang, kok cerdas sekali. Baik, isu itu sama dengan masalah ya. Jadi isu itu sesuatu yang permasalahan yang sedang dibahas. Jadi istilah lain, isu itu istilah lain dari permasalahan yang sedang dibahas. Jadi itu. Ya, silakan. Apa ini paragraf yang paling atas ini kira-kira? Ancaman yang nyata bagi masyarakat kita. Narkoba telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat kita, baik itu ganja, kokain, bla 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 dan seterusnya. Apa ini? Mungkin Ya masalah Pak mungkin. Penyampaian yang akan dibahas mungkin Pak? ya, ya penyampaian isu yang akan dibahas ya. Masalah umum itu Pak. Ya. Terima kasih. Terus berikutnya paragraf yang kedua. Nah ini apa ini jawabannya ini? Kira-kira paragraf kedua ini berisi apa ini? Apa? Paragraf kedua berisi pertama-tama mari kita bicarakan dampak yang ditimbulkan. Menyampaikan argumen, Mbak. Ya, pendapat Pak. Ya, Argumen ya. atau alasan ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Argumen dari apa nih? Argumen dari narkoba itu, Pak. Ya, argumen dari isu yang di atas ya. Iya. Kenapa kok ancaman? Karena ya dampaknya seperti ini kan gitu ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Ya, nyata betul ya. Sebelum saya lanjut, masih segar ya ini ya? Masih fresh? Segar Pak, masih fresh habis istirahat. Bapak sampai lupa loh tadi nggak nyuruh kalian mimpin doa dulu loh.
Kan sudah doa Pak tadi pagi. Oh gitu ya. Udah lah. Ya. Saking semangatnya ini ya. Baik, paragraf yang atas nih, coba apa ini yang atas nih? Paragraf yang atas. Nggak bisa Oke. tuh menang diem kayak. Iya, Masih argumen, Pak. iya masih argumen ya. Dari yang sebelumnya. Terima kasih Nurima, masih argumen dari narkoba tadi ya. Kalau yang bawah ini apa ini? Ajakan, Pak. Tuh, Oh, ajakan ya. Oke. Bisa tahu ajakan dari mana nih? Itu, pertama kita harus meningkatkan kesadaran. Ya, pinter sekali ya. Karena ada kalimat ajakan di sini ya. Nah, Oke, kita harus ya. Pak. Oke. Ada kalimat ajakan ya. Cerdas sekali. Ini Mbak Nurima juga suka minum susu ya ini kayaknya ini. Hah? Baik, paragraf 1 dan 2 sudah ketemu. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Masih banyak anak-anak. Ya. Paragraf yang atas ya. Paragraf yang atas. Siapa lagi nih yang mau jawab? Coba gantian. Kali ini saya tunjuk ya. Mama, ujian itu dong. Itu baturan. Halo? Aku tuh bisa nyilu. Coba Ulfa. Paragraf yang atas ini apa ini? Panet di kos dia dari lu ibama itu kan mau aduh liur kok Paragraf yang atas berarti apa ini? dan siap uang dan siap Saya, Pak. Iya. Kita Apa perlu Pak tadi meningkatkan. pertanyaannya? Ya, paragraf yang atas ini berisi apa? Ini kan ada kalimat gini nih. Kita perlu meningkatkan pencegahan dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Apa ini jawabannya? Ya, berarti di situ paragrafnya menjelaskan tentang perlunya meningkatkan pencegahan dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, Pak. luar tuh maksa Ya. Jadi ini masih ajakan ya. Ini masih ajakan sama dengan yang di atas paragraf sebelumnya tadi. Nah, paragraf yang paling bawah ini siapa lagi nih? Coba Mbak Rofa. Paragraf yang bawah ini isinya apa ini? Yang kedua, Pak, Iya, yang diberi tanda tebal itu, Pak Nail. iya yang paragraf yang saya lingkari ini. Ajakan, Pak. Iya, ajakan. Ya, pintar sekali. Tahu ajakan dari mana ya? Itu, Pak, ada kalimat kita harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Jadi ada kita harus, itu termasuk ajakan, Pak. Pintar sekali. Ya. Mbak Rofa layak dapat 100.000 yen. Yen ono duite gitu ya. Terima kasih, Pak Nail. Pak Nail tanya Pak Nail, Iya. kenapa kok harus ada, kok semuanya ajakan Pak? Apa pidato semua harus mengajak Pak? Nah, ini lagi-lagi nih. Ini pertanyaan cerdas ini. Ini Mas Dadang ini selain minum susu suka makan apa lagi nih? Makan tahu tempe, Pak. Iya. Jadi kenapa kok isinya ajakan? Dia tadi ngajak gitu ya. Wah, betul sekali. Ya karena ini emang apa namanya? Pidato persuasif ya. Persuasi itu kan ngajak orang kan gitu ya. Seperti yang contoh pidato yang awal tadi itu ya, Bung Tomo kan ngajak apa namanya? Arek-arek Surabaya untuk bersemangat melawan 230 Belanda kan gitu. Jadi ini sama. Jadi intinya Oh, karena berarti itu ada yang selain persuasif ya Pak, pidato itu? iya ada yang selain persuasi. Apa saja ya Pak ya Pak? Kok belum pernah tahu Pak? Ya banyak ya. Jadi bergantung kontennya. Nanti kita bahas di bab berikutnya ya. Jadi sekarang kita fokus dulu menyelesaikan teks pidato persuasif. Ya. Ya ini ya ajakan. Nah ini bagian terakhir nih. Nah,
Di paragraf pertama masih ajakan ya, masih ajakan paragraf pertama. Sama ini ada kalimat yang mengajak di sini ya. Ada kalimat yang mengajak. Mari kita bersatu dalam perang melawan narkoba. Nah, berikutnya paragraf yang ini. Nah, ini kan agak beda nih. Ada yang tahu nggak? Ini apa ini isinya nih? Ucapan terima kasih. Iya, ucapan terima kasih ya. Betul. Karena ada kalimat ucapan terima kasih di sini ya. Terus kemudian paragraf yang ketiga ini berisi apa ini? Itu ada permintaan maaf. Iya, betul. Permintaan maaf ya. Kenapa kok kira-kira kita perlu minta maaf ini sebelum menutup pidato ini? Mungkin ada yang salah Pak tadi penyampaiannya. Iya gitu. Mungkin ada yang tersinggung gitu ya, supaya Ya. tidak ada yang tersinggung ketika kita berpidato. Nah terakhir udah jelas nih ya, nggak perlu ditanyakan lagi ya. Ini salam apa ini? Salam penutup. Salam penutup. Baik anak sekalian, kita sudah mengupas teks pidato ini. Teks pidato berisi apa aja ini. Nah sekarang kita lanjut dulu ya. Kita kerjakan LKPD dulu ya. Kita kerjakan LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya pada tugas 1. Gimana? Bahwa dua Anda ini kan bulan S 1145, 1245. Silakan dibuka LKPD-nya pada tugas 1. Nah, karena kita ini daring ya. Karena kita ini daring. Jadi LKPD-nya saya kasih online ya, anak-anak sekalian. Silakan dibuka pakai browsernya masing-masing ya. Silakan dibuka menggunakan browsernya masing-masing. Monggo silakan dibuka. Terus kemudian kita isikan tadi, kita habis eksplorasi struktur teks pidato persuasif tadi. Di situ ada apa saja di situ? Itu ada apa saja? Di situ ada apa saja? Nah, silakan diisi yang merah ya, dituliskan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar. Misalnya apa nih? Misalnya salam pembuka. Nah, salam pembuka. Kalian tulis di bawahnya, ada apa lagi di situ? Setelah salam pembuka ada apa lagi tadi? Ayo silakan. Semuanya ditulis. Ditulis di LKPD-nya. Saya beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan diisikan. Oh iya, ditambahin nama ya di belakangnya ya. Ditambahin nama supaya nanti saya tahu ini pekerjaannya siapa. Ada apa saja tadi yang sudah kita temukan. Ayo. Iya Pak. Bentar Pak.
Yang ini ya, yang warna merah dulu ya. Yang merah dulu Mas Adang. Yang warna merah dulu. Eksplorasi struktur teks pidato persuasif. Ayo anak-anak semangat. Ya Pak, belum selesai. Baik, pre-memory, kita lanjutkan ya. Ya Pak. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi sudah bereksplorasi struktur teks pidato persuasif itu apa saja. Sekarang kita lihat nih, bisa dibuka di bukunya ya. Kita cocokkan dengan materi nih. Udah betul nggak ini? Udah sesuai atau belum? Nah, ternyata teks pidato persuasif itu strukturnya ada berapa? Ada tiga. Ada 3. Ada 3. Yang pertama kita bahas dulu pendahuluan. Pendahuluan isinya apa? Oh, ternyata pendahuluan isinya seperti yang disebutkan tadi ya, ada di teks yang kita kupas tadi ya. Ada isu di sana ya. Ada isu ya, bahas isu dulu. Bahas isu dulu. Terus kemudian lanjut ke bagian isi. Pada bagian isi ini ternyata berisi apa ini? Berisi argumen. Berisi argumen. Argumen tentang narkoba tadi ya. Atau alasan ya mengenai isu yang diangkat tadi itu. Ini isi. Terus kemudian penutup. Ternyata saran, arahan, ajakan, pesan ini masuk penutup. Seperti itu anak-anak. Saran, arahan, ajakan, pesan. Tadi ada ajakan ya di teks pidato yang kita kupas tadi. Terus juga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh narasumber di bagian awal. Menegaskan ulang tentang isu yang disampaikan. Begitu. Jadi itu anak-anak struktur teks pidato. Nah, berikutnya kita lanjut ya. Masih kuat ini. Mungkin kita sebelum kita main tebak-tebakan dulu. Ya. Main tebak-tebakan dulu ini. Ya. Ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira? Binatang apa yang bisa menyalakan radio? Ayo, ada yang tahu? Binatang apa yang bisa menyalakan radio? Nyerah? Binatang Nyerah, Pak. Binatang apa yang bisa menyalakan radio? Nyerah? Nyerah nih? nyerah Pak, nyerah. Binatang yang ada antenanya. Ya, ya, ya Mbak Nurima.
Yang ada antenanya, Pak, apa? Yang ada antenanya. Bukan. Jadi binatang yang bisa menyetel radio itu adalah monyet. Ya, lu kok bisa? Ya kan menyetel radio. Mau nyetel radio. Oh iya Pak, betul Pak. Satu lagi nih, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini paling bisa jawab nih. Binatang apa yang bisa nyetir mobil? Binatang apa yang bisa? Mau nyetir mobil. Ya, Mau nyetir mobil. masih sama tersangkanya ya. Ya, pinter sekali ini. Kebanyakan lihat Kita Mukidi ini kayaknya. Kenapa? Kebanyakan lihat Mukidi. Kita lanjutkan ke unsur kebahasaan. Ya. Masih kuat ya, lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, masih kuat. Kita kembali mengamati paragraf yang tadi nih. Nah ini. Ya. Kita Nanti kembali. diperhatikan sambil alokasi waktunya ya Pak Nail ya. Semua tersampaikan dengan durasi 20 sampai 30 menit. Oke. Baik. Ini kalimat yang ada kalimat yang saya kasih tanda tebal ini. Kira-kira kalimat apa nih? Kalimat aktif, pasif, kalimat berita, kalimat perintah, apa kira-kira? Ada imbuhan ber di sini. Pak tanya Kalimat Pak, aktif, bingung Pak. Pak. Kalimat aktif, ya. Terima kasih Mbak Rofa. Ya. Tanya Pak, bingung Pak. Ya? Saya nggak ngerti kalimat aktif sama kalimat teknis itu apa Pak. Kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang verbanya berawalan ber dan me. Berawalan ber dan Anu me. Pak, kalau Ya? saya bawa buku, itu Saya aktif bawa atau buku. pasif? Kan nggak ada bernya Pak. Itu termasuk aktif juga karena subjeknya melakukan pekerjaan. Oh iya Pak. Ya. Gitu ya. Terus berikutnya ada kata-kata nih yang saya kasih tanda juga nih, narkoba. Ini termasuk apa ini kira-kira? Termasuk kata apa ini? Kira-kira kalau paragraf ini sedang membahas apa namanya? Topik tentang kesehatan gitu ya. Topik tentang perekonomian gitu ya. Kira-kira kata narkoba muncul enggak ini? Kan nggak muncul kan ya. Jadi kata Iya, narkoba itu hanya muncul pada teks-teks tertentu yang bahas tentang narkoba. Itu istilahnya kata apa itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Misalnya ini, misalnya kalau teks lagi bahas ini ya, apa namanya, tentang pendidikan misalnya, di situ kan ada kata-kata materi, papan tulis, bangku gitu ya. Kan itu nggak akan muncul kalau kita nggak akan muncul dalam sebuah teks yang bahas narkoba misalnya. Jadi tiap teks, tiap topik itu ada kata-kata khusus yang hanya muncul pada masing-masing apa namanya topik itu namanya kata teknis. Jadi ini kata teknis ya, kata teknis. Nah, ini kata teknis, kalimat aktif. Nah ini ada lagi yang baru nih. Jadi ini kata teknis ini ya. Ini kalimat aktif sudah muncul tadi ya, kita nggak perlu bahas lagi. Ini yang ketiga nih, ada lagi nih. Ini sama-sama kata benda nih. Sama-sama kata benda nih. Tapi yang satunya nggak punya wujud fisik, yang satunya punya wujud fisik. Yang punya wujud fisik yang mana? Yang punya wujud fisik narkoba atau ketergantungan? Narkoba, Pak. Narkoba. Sedangkan yang ketergantungan ini tidak punya wujud fisik. Ya.
Jadi kalau apa namanya punya wujud fisik seperti ini namanya kata kerja konkret. Sedangkan kalau nggak punya wujud fisik seperti ini, namanya kata kerja abstrak. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya. Biasanya Dadang nih. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ini ya, ke LKPD lagi ya. Kita lanjutkan ke LKPD. Bisa dibuka lagi LKPD yang tadi ya. LKPD yang tadi, terus yang kita isi yang hijau ya. Silakan diisikan yang hijau. Kita sudah nemu apa saja tadi pada unsur kebahasaan. Kita sudah nemu apa aja tadi. Ya, kita sudah nemu apa aja tadi. Pak, tanya Pak, Ya, teks lesan sama teks tulis itu apa sama Pak? Nanti penulisannya? penulisan. Iya, Maksudnya kan kalau pidato kan teks lesan berarti ya, bener ya? iya. Bingung Pak saya Pak. Ya ini kalau apa namanya? Ya pidato ini ada secara ini ya apa namanya? Tulis dan teks ya, lisan dan teks ya. Jadi memang aslinya itu berupa lisan ya, tapi kan apa namanya bisa apa namanya merupakan teks ya, karena semuanya kan bisa merupakan bentuk tulisan. Termasuk drama pun juga ada teks dramanya. Kita bercerita pun juga ada ceritanya. Ayo, selain unsur-unsur ada dan jawab ini selain unsur-unsur. Apalagi tadi yang kita temukan pada unsur kebahasaan. Ya, udah dijawab semua ya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lihat anak sekalian, apa namanya? Apakah unsur kebahasaan teks apa namanya? Pidato persuasif itu saja, ataukah masih banyak lagi yang lain? Sebelumnya ini, sebelum saya lanjutkan ya, minta tolong diisi dulu, saya kok lupa ya, minta tolong diisi dulu apa namanya LKPD yang kedua ya, LKPD yang kedua. Kalian simpulkan dulu ya, apa yang sudah kita apa namanya dapatkan dari. Iya, entar lagi aja. Mau pinjam apa ya, Boy? Boy. Mana HP-nya Umar? Siap. Waktunya sudah habis, Pak Nail. Sudah mau Habis ya? bel. Oh ya udah. Ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya kalau gitu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kira-kira gimana nih perasaan kalian hari ini? Senang, Pak, senang. Mau tebakan lagi? Atau pantun lagi nih? Ya, atau pantun lagi nih. Ya. Pantun lagi aja, Pak. Sebelum Takut jajannya di kantin habis. Ya, sebelum saya tutup,
Ada sebuah pantun ya. Saya kok jadi lupa ya. Apa lagi? Pak pantunnya. Pantunnya lupa. Kecap Kalau ada santen sumur di campur sunanget. Ya, Sekap semanten matur nuwun sangat. sangat. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya tadi yang sudah berpartisipasi aktif ya, banyak tadi ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jumpa lagi. Sebelumnya saya minta tolong kepada ketua kelas Mas Dadang untuk memimpin doa penutupan. Silakan. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tes.